Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Stasiun Garut sore hari ini. Rencananya saya ingin membuat video khusus mengenai Stasiun Garut dan juga Stasiun Pamoyanan. Kita tahu sendiri bahwasannya di Garut kota ini mempunyai dua stasiun yang sangat strategis, yaitu Stasiun Garut dan Stasiun Pamoyanan. Pokoknya kawan-kawan tonton terus liputan khusus mengenai Stasiun Garut dan Stasiun Pamoyanan. Mengapa kedua stasiun tersebut sangat strategis, dan menurut saya pribadi seharusnya Stasiun Pamoyanan harus diaktifkan ya, karena mengingat stasiun tersebut adalah stasiun yang sangat-sangat strategis lebih dari Stasiun Garut ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Stasiun Garut. Stasiun ini sangat strategis sekali, berada di tengah kota Garut, kawan. Di Jalan Bang. Ini dekat sekali dengan alun-alun Garut, Masjid Agung, Islamic Center, pusat perbelanjaan. Pokoknya stasiun Garut ini sangat strategis sekali. Terbukti ketika kereta api merapat ke sini, masyarakat antusias menyambut dari berbagai sudut datang ke stasiun Garut untuk melihat kereta api inspeksi 4 yang merapat datang stasiun Garut. Jadi sebetulnya di Garut ini ada dua stasiun, kawan. Ada Stasiun Garut dan Stasiun Pamoyanan ya. Pamoyanan itu masih sekitaran kota Garut. Hanya berjarak beberapa kilometer ya dari Stasiun Garut ke Stasiun Pamoyanan. Mungkin jarak dari Stasiun Garut ke Pamoyanan hanya 1 kilo lebih. Tidak jauh. Makanya saya katakan Pamoyanan ini stasiunnya masih di area Garut kota. Sebetulnya Garut itu mempunyai dua stasiun, yaitu Stasiun Garut yang ini dan Stasiun Pamoyanan. Karena kedua stasiun itu adalah stasiun yang berada di Garut kota dan sama-sama strategis, makanya saya akan bahas di video ini. Kita tahu bahwasannya PT Kereta Api mereaktivasi jalur kereta api Cibatu sampai stasiun Garut ya, sampai stasiun Garut yang ini. Stasiun Garut yang ini adalah stasiun yang sangat strategis, berada di pusat kota, dekat dengan pusat perbelanjaan, pusat ekonomi, pusat bisnis di sini, karena kita tahu dekat sekali stasiun Garut ini dengan Jalan Ahmad Yani. Di sana banyak sekali pusat perbelanjaan, tas kulit, industri kulit, industri oleh-oleh dan lain sebagainya. Jadi saya perkirakan stasiun Garut ini akan menjadi stasiun yang sangat ramai nantinya. Apalagi di market PT Kereta Api, jelas di sana stasiun Garut akan mempunyai dua stasiun, yaitu Stasiun Utara dan Stasiun Selatan. Saking pentingnya, vitalnya stasiun Garut ini. Di Stasiun Garut, lokasinya tidak jauh dengan pusat perbelanjaan seperti IBC yang saya videokan ini. Letaknya tidak jauh, tinggal berjalan kaki dari Stasiun Garut. Dan juga ada Ramayana, ya, Mall Garut, KFC dan lain sebagainya, bioskop dekat sekali dengan Stasiun Garut, tinggal jalan kaki ya. Untuk angkutan umum pun tidak terlalu kesulitan. Apalagi kalau Stasiun Garut ada Stasiun Utara dan Selatan. Itu nantinya pasti akan menyediakan angkutan umum untuk alternatif dari Stasiun Garut ke tempat lain. Seperti itu. Sudah saya singgung sebelumnya bahwasannya Stasiun Garut tidak jauh dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang merupakan pusat perbelanjaan, pusat ekonomi, oleh-oleh, industri kulit dan lain sebagainya. Makanya para wisatawan yang main ke Garut pasti mengunjungi ke sini karena ingin berbelanja ya. Buah tangan di sini banyak sekali, ramai sekali seperti itu. Intinya Stasiun Garut adalah stasiun yang sangat strategis dan cocok. Saya yakin Stasiun Garut nantinya akan menjadi core baru yang berada di pusat kota Garut seperti itu. Setelah tadi saya review sekilas Stasiun Garut yang merupakan stasiun besar, sudah direaktivasi, sebentar lagi akan dioperasikan, berada di pusat kota, letaknya sangat strategis, tidak
kalah dengan stasiun super mini yang ada di depan saya ini, yaitu stasiun Pamoyanan. Walaupun stasiun ini kecil, tetapi stasiun ini tidak kalah seperti stasiun Garut. Letaknya sangat strategis. Saya katakan stasiun ini masih berada di area Garut Kota, walaupun stasiun ini berada di Tarogong, ya, tapi tidak jauh letaknya dari stasiun Garut. Ini berada di petak Garut Cikajang, makanya stasiun ini belum direaktivasi oleh PT Kereta Api. Berada di atas ketinggian 755 meter di atas permukaan laut. Artinya dari stasiun Garut menuju stasiun Pamoyanan itu menanjak beberapa puluh meter. Dan jarak stasiun Garut dengan stasiun Pamoyanan ini hanya 1 kilometer lebih. Seperti itu. Dulu pernah review juga bersama Kang Angga ke sini dan stasiunnya memang tersamarkan berada di tengah pemukiman padat penduduk. Lurus ke arah sana, ke arah Garut, dan jika teman-teman jeli, di depan stasiun Pamoyanan masih ada peronnya yang menandakan bahwasannya itulah bekas stasiun Pamoyanan. Relnya pun masih ada dan ini posisinya di belakang kampus Jasa Anggana. Relnya masih ada ya, ini rel mengarah ke arah Cikajang. Seperti inilah stasiun Pamoyanan jika dilihat dari atas. Sangat kecil sekali tetapi memiliki arti yang bermakna. Sangat strategis. Semoga saja PT Kereta Api mereaktivasi ya minimal sampai sini gitulah ya. Tapi saya sudah sangat bersyukur reaktivasi sudah sampai stasiun Garut dan sebentar lagi beroperasi. Seperti itu. Bisa dilihat oleh teman-teman semua, di kanan dan kiri ada rumah, di tengahnya ada jalan. Nah, itulah dahulu bekas jalur kereta api. Sepertinya jalurnya terus lurus ke arah sana. Karena selepas stasiun Pamoyanan ada stasiun lagi, yaitu stasiun Cireungit. Yang sama, letaknya tidak jauh dari stasiun Pamoyanan. Dan teman-teman harus tahu bahwasannya stasiun Pamoyanan ini berdekatan sekali dengan kampus Jasa Anggana, yaitu pusat pendidikan juga. Jadi kalau stasiun ini aktif, mahasiswa bisa turun di stasiun Pamoyanan dan tinggal jalan kaki ke kampus Jasa Anggana. Selain itu, stasiun Pamoyanan ini berada dekat dengan IPI, Institut Pendidikan Indonesia. Ya sama halnya dengan Jasa Anggana, tinggal jalan kaki lah ya, tapi lebih dekat ke Jasa Anggana seperti itu. Jadi stasiun ini berada dekat dengan pusat pendidikan, pusat pemerintahan daerah Kabupaten Garut, terus berada dekat dengan kantor pemerintah Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Pokoknya semuanya lengkap ya, sangat strategis sekali. Terus dekat sekali dengan Dinas Pertanian, Diskominfo Kabupaten Garut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, BPBD Kabupaten Garut, terus ada Unit Meteorologi Legal Kabupaten Garut, ada Dinas Ketahanan Pangan juga, terus ada Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan, ada Capil juga, terus kantor Bapeda Kabupaten Garut, dan ini yang paling penting, dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Garut, yaitu kantor Bupati Garut. Selain itu, Cipanas Tarogong pun lebih dekat dengan stasiun Pamoyanan ketimbang stasiun Garut. Sangat strategis sekali memang stasiun Pamoyanan, dan yang saya sorot ini bukan stasiun Pamoyanan. Sebetulnya ada 3 ya yang strategis. Ini adalah stasiun Cireungit setelah stasiun Pamoyanan. Dari stasiun Cireungit ini tidak jauh ke Uniga, Universitas Garut. Jaraknya cuma 600 meter doang gitu. Berarti di Garut ini sebetulnya ada 3 ya. Tapi ini emang agak jauh sih dari stasiun Garut letaknya. Tapi masih di Kecamatan Tarogong. Seperti itu. Jadi letaknya ya berdekatan 3 stasiun ini. Tapi yang saya pantau 2 stasiun Garut dan stasiun Pamoyanan itu sangat-sangat strategis. Semoga saja PT Kereta Api tertarik untuk mengaktifkan stasiun Pamoyanan gitu. Karena kita tahu sendiri stasiun Pamoyanan berada dekat dengan pusat pendidikan dan pusat pemerintahan Kabupaten Garut. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai stasiun Garut dan stasiun Pamoyanan.
Kurang lebihnya mohon maaf, informasi resmi reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut hanya dari PT Kereta Api. Saya hanya bisa review stasiun Garut yang merupakan stasiun besar yang sangat strategis dan sedikit videokan dan bercerita mengenai stasiun Pamoyanan. Walaupun stasiunnya kecil tapi sangat strategis dan saya pribadi berharap semoga saja direaktivasi sampai sana gitu. Dan semoga stasiunnya diaktifkan kembali. Syukur-syukur sampai Cikajang, wah luar biasa. Walaupun reaktivasi sampai Garut saat ini, tapi jujur saya sangat senang sekali. See you next time, sampai jumpa kembali dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.